You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Hal yang menyenangkan ketika menjadi seorang ibu rumah tangga adalah melihat anak tercinta itu aktif dan bertumbuh kembang secara layaknya anak-anak pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Nafa. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga selalu rezeki lancar dan tetap semangat ya. Tentunya kita sebagai ibu rumah tangga harus punya stok semangat yang tidak ada habisnya. Di video tadi kita lihat bahwa Dek Nafa itu sudah pintar sekali menghambur-hamburkan baju gitu ya. Jadi kadang kita akan merasa sangat sebal ya ketika anak itu memberantakin atau ya kayak mengacak-acak ruangan yang sudah kita bereskan atau yang sudah kita rapikan. Misalnya di area ruang tamu udah kita bersihkan, kita lap-lap, kita sapu-sapu, 30 menit kemudian udah kotor lagi. Ulah siapa kalau bukan ulah anak kita. Kemudian ada lagi kita udah lipat baju udah dengan rapi, udah kita masukin ke dalam almari. Kemudian beberapa menit kemudian ketika kita tinggal sebentar udah diberantakin oleh anak kita. Kadang kita akan merasa sangat jengkel gitu ya Bun, ketika apa yang sudah kita kerjakan terus diberantakin oleh anak kita sendiri. Namun ada hal lain yang kita bisa pelajari ketika sedang mengalami atau sedang di fase tersebut. Kita harus belajar untuk bersabar. Nah, tentu saja kita sebagai manusia yang punya hawa nafsu, punya amarah juga, kita nggak segan-segan ya kayak apa ya, bentak anak kita dengan tidak sengaja. Tapi ketika anak kita tertidur maka rasa bersalahnya kita akan hadir gitu Bun. Jadi buat bunda-bunda semua, aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Dan aku ucapkan untuk bunda-bunda yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Serta kita selalu diberi nikmat berupa kesehatan dan nikmat nikmat sehat dan nikmat bahagia, karena bahagia itu juga sebuah nikmat ya. Jadi kalau kita sudah berumah tangga, yang dicari itu apa kalau tidak bahagia gitu ya Bun. Harusnya kita sebagai ibu rumah tangga juga harus bisa bersyukur dan bersabar dengan keadaan atau situasi yang kita hadapi selama ini. Bun, kok videonya lempit-lempit terus, melipat baju terus Bun? Iya enggak apa-apa Bun, karena aku itu hobi melipat baju. Ya, ini adalah tumpukan baju aku sekitar 2 atau 3 hari, karena perlu diketahui aku itu enggak langsung gercep gitu ya. Jadi biasanya aku itu kadang kalau udah numpuk kayak gini baru deh mau melipat. Kadang kalau baru sedikit itu kadang ada rasa sedikit malas gitu. Jadi sehingga aku kadang seminggu itu melipat baju sebanyak 4 sampai 5 kali gitu. Udah kayak hobi aja gitu ya Bun. Makan aja kita 3 hari sekali, kalah ya kita melipat baju aja. Kadang ada rasa sedikit malas dan sedikit mager, tapi aku semangatin dari sini ya. Buat bunda-bunda yang ada di rumah, yuk Bun, yang masih punya tumpukan baju yang belum dilipat, ayo Bun dilipat bareng-bareng sama aku. Biar rumah jadi lebih kelihatan rapi, gak merusak pemandangan. Jadi di sini aku juga
sebutkan berbagi bahwasanya ada loh manfaat dari kita melipat baju ya. Jadi daripada gabut mending kita melipat baju, ada manfaatnya seperti itu. Jadi di sini aku mau menyampaikan ada 4 manfaat melipat baju ya bun. Yang pertama itu mengurangi lecek di baju gitu ya. Kalau kita tumpuk lama kelamaan baju kita akan kelihatan sangat lecek gitu ya. Jadi ada perbedaan antara baju yang sudah dilipat dengan baju yang belum dilipat. Jadi selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi siapa sih yang mau pakai baju lecek alias kumel kayak gitu? Pastinya tidak ada yang mau ya bun, kecuali anak jalanan atau kemudian gelandangan. Astagfirullahaladzim, jangan sampai seperti itu ya bun, karena kita itu wajib mencintai diri kita sendiri dengan cara memakai baju yang selayaknya aja pada umumnya gitu. Kemudian manfaat yang kedua itu membantu kita itu lebih produktif seperti itu. Kok bisa dikatakan membantu kita lebih produktif atau terorganisir? Ya bisa bun, daripada kita gunakan buat scroll TikTok atau kita gunakan buat tiduran atau nyantai aja, mending kita nyantai tapi juga bermanfaat, alias nyantai santai duduk manis tapi juga melipat baju. Jadi pekerjaan ini kadang terlihat sangat sepele, bahkan sangat sepele sekali, tapi kalau tidak dikerjakan bisa merusak pemandangan atau mood kita kala kita melihatnya gitu ya bun. Untuk selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan umur pakaian. Hele bun, masa pakaian juga ada umurnya? Gimana sayang? Gitu ya. Masa baju ada umurnya? Ya ada lah bun. Jadi umur pemakaian gitu ya. Jadi ketika baju itu ada baru, kemudian ada baju setengah baru, terus kemudian ada baju lama, jadi ada umur pemakaian. Kok bisa? Iya karena warnanya bisa pudar, kemudian juga beda gitu ya, baju baru sama baju lama itu terlihat beda. Jadi kalau kita bisa mensititi kayak menghargai pakaian yang kita pakai atau merawat pakaian yang kita pakai, insya Allah bajunya itu akan awet gitu ya pun, gak bercecer atau gak cepet rusak gitu. Misal ya kayak gini, kalau kita ditumpuk lama-lama pasti ada juga yang kancingnya hilang, kemudian ada juga yang kayak gitu ketelingsut atau gimana gitu ya. Terus yang terakhir, jadi manfaat yang terakhir itu memudahkan kita untuk mencari pakaian favorit gitu ya. Jadi lebih baik atau lebih gampang mana ketika kita itu mencari baju di tumpukan baju atau sudah tersusun rapi di lemari. Tentunya kita akan lebih mudah ketika baju itu sudah tersusun rapi di lemari gitu ya bun. Jadi itulah 4 manfaat yang bisa kita ambil ketika kita tidak malas melipat baju. Jadi buat bunda-bunda yang masih malas-malesan untuk melipat baju, ayo bun, dilipat sekarang juga biar nggak numpuk-numpuk menjadi gunung gitu ya. Jadi ketika kita menumpuk baju sedikit, lama-lama bisa menjadi segunung gitu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi segunung. Nah jadi seperti itu. Nah ini enggak aku langsung masukin lemari karena karena di sini dulu lah, karena di lemari itu juga masih ada baju-bajunya aku gitu ya. Jadi enggak ada tempat terlalu banyak baju, tapi lemarinya juga cuma 1 gitu. Jadi ya bagaimana kita menyikapinya ya. Yang penting sudah terlihatan rapi daripada tadi ini lebih terlihat rapi dan terlihat tidak merusak pemandangan gitu ya. Karena kerapian dan kebersihan itulah salah satu kunci bahagia ya. Ya termasuk kunci bahagia, karena ketika kita melihat beberapa tempat tidak rapi, kita akan
Yang pertama mudah emosi, kemudian kita itu akan sebel gitu ya, mood kita akan turun ketika udah semangat beraktivitas. Ternyata kok lihat pemandangan yang kayak gini, jadi kita harus gercep untuk gimana caranya yang tadinya tidak rapi bisa kita rapikan gitu ya. Nah, buat bunda-bunda yang ada di rumah, kira-kira kali ini bunda-bunda nonton video aku sambil ngapain ya? Boleh nih tulis di kolom komentar biar aku juga bisa kenalan sama bunda-bunda yang cantik-cantik dan baik hati gitu. Nah, tak lupa ini si bocil Nafa, si anak aku Nafa ini mau ikut bantuin atau ngerecokin gitu ya. Aduh, jadi kalau sudah punya anak kayak gini, apapun direcokin, mau masak direcokin, mau beberes juga direcokin. Kalau nggak ngerecokin itu nggak bocil namanya gitu. Jadi mau lipat-lipat juga harus digangguin. Tapi nggak apa-apa lah ya bun, hitung-hitung ada yang menemani kita ketika kita beraktivitas gitu bun. Jangan salfak sama Dek Nafa karena dia nggak mau pakai kopiah. Melipat baju itu kadang diidentikan dengan pekerjaan perempuan ya, padahal itu sebenarnya tugas laki-laki. Dalam hal ini maksudnya seorang suami gitu ya, karena dalam Islam adalah agama sudah mengatur segala aktivitas manusia, mulai dari kita bangun tidur hingga mau tidur lagi, termasuk juga mengatur bagaimana melipat baju yang baik. Dan baju yang dibiarkan bertumpuk tanpa dilipat ternyata sangat tidak baik ya bun, karena itu berpotensi menjadi sarang setan. Jadi aku pernah dengar guru itu berkata, lipatlah baju kalian, karena sesungguhnya setan itu tidak akan memakai baju yang sudah dilipat seperti itu. Nah, setelah aku capek melipat baju, aku lanjut untuk mengisi energi ya, makan dengan seadanya. Jadi ini aku cuma makan sama tahu goreng sama sosis goreng. Nggak apa-apa ya bun, karena apa ya, karena makanan yang sederhana pun juga bisa buat kita kenyang, nggak harus yang wah gitu ya. Yang penting bisa bikin kita kenyang dan bisa buat kita berstamina lagi untuk menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga tentunya. Nah, mungkin video yang aku buat cukup sampai di sini ya bun. Terima kasih banyak buat bunda-bunda yang sudah menonton sampai habis, dan tanpa skip aku ucapkan banyak terima kasih. Dan aku juga mau minta maaf apabila dalam penyampaian aku ada salah-salah kata. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.